mulai dari teman-temannya semuanya oke. Walaupun saya dari anak pondok, tapi tidak ada diskriminasi oleh teman-teman. Waktunya belajar juga belajar, waktunya main-main, tidak ada kelompok-kelompokan gitu. Terus pengalaman yang paling menyenangkan ya pastinya yang tadi saya sebutkan, banyak makanan enak-enak. Kantinnya seru, enak. Ibu-ibu kantinnya juga welcome. Terus semuanya enak. Segi guru-gurunya sangat membimbing kita. Guru-gurunya sangat humble sama murid-muridnya. Mereka tidak membatasi secara formal, guru aku harus diginkan sama kalian, tidak. Tapi mereka seperti teman dengan kita, tapi mereka masih ada batasan attitude yang diajari oleh gurunya. Yang mana memang itu suatu didikan yang menurut kami ini sangat oke, gitu. Pengalaman yang lain terkait dengan kedisiplinan. Di SMA yang paling disiplin menurut saya, karena dari awal jika kita tidak melakukan sesuai dengan tatib, kita pasti akan kena ya, mulai dari pintu masuk hingga jika nanti ada masalah di dalam pun guru-guru BK-nya juga sangat perhatian dengan kami, bukan untuk memarahi kami tapi untuk menanyakan, untuk mengonseling masalahmu di mana itu. Terus terkait dengan pembelajaran di sana, oke-nya di SMA itu tidak hanya berfokus pada pembelajaran umum saja, yang mungkin itu sangat sulit didapatkan di sekolah lain, karena pun saat saya sekarang menjadi orang tua, saya akan mencari sekolahan yang tidak hanya fokus di pembelajaran umum, tapi pembelajaran agama juga harus difokuskan. Walaupun saya dari pondok, tapi saya bersyukur di SMA juga diajari terkait dengan agama. Disiplin terkait dengan sholat duhanya, disiplin terkait dengan sholat duhurnya, disiplin terkait dengan segala sesuatunya, termasuk saat kita bulan Ramadan gitu. Sorry Bu, kalau saya mau ngomong pengalaman saya pasti pengen nangis. Karakter saya dibentuk di sana, di SMA sebagai satu orang yang pasti disiplin ya Bu ya. 2, attitude adalah yang utama, saya dibentuk. Yang ketiga, terkait dengan pembelajaran pastinya, pembelajaran umum maupun pembelajaran keagamaan, saya dibentuk di sana gitu. Jadi hal itu yang masih saya bawa hingga saat ini. Di tempat kerja saya, kebetulan Allah memberikan rezeki saya di tempat saya saat ini, di posisi saya saat ini, dan saya bisa memberikan pembelajaran itu untuk teman-teman yang ada di bawah, untuk tim saya, untuk staf saya, terkait dengan disiplin waktu, disiplin ilmu, attitude yang harus dikerjakan, attitude untuk sesama sejawat, attitude untuk pasien, attitude untuk staf yang lainnya yang non medis di sini. Itu yang benar-benar saya pegang. Dan attitude untuk atasan. Seperti contohnya di SMA itu, saya dengan guru saya seperti teman. Bisa ngobrol, bisa bercanda. Tapi ada batasan, saya masih murid loh. Nun sewu Pak, nun sewu Bu, gitu. Itu terjadi di saya saat ini di sini. Saya memperlakukan teman-teman seperti teman saya, walaupun mereka adalah staf saya, tapi itu adalah teman saya. Waktunya main-main, tapi waktunya serius. Ini masalah pekerjaan profesional. Meskipun kamu adalah sahabatku, meskipun kamu adalah teman baikku, kalau kamu salah, kamu salah. Akan saya konseling, seperti dulu di SMA, tidak akan pernah dimarahin, tapi ditanyain apa masalahmu. Itu pelajaran yang sampai saat ini tetap saya bawa. Pun di kehidupan pribadi saya, di suami saya dan anak saya terapkan itu.
kamu enggak apa-apa, kita deket, mami deket sama abang, anak saya panggil abang, mami deket sama abang, kita bercanda, tapi abang punya batasan, enggak boleh abang pukul-pukul mami, kalau itu namanya enggak baik. Kalau abang melakukan itu di temannya abang atau di gurunya abang, itu salah. Tapi kalau main-main aja enggak apa-apa gitu. Itu saya terapkan di anak saya dan suami saya. Dan itu saya bawa waktu saya di kampus, Bu. Saya bawa juga di kampus, di S1. Dan alhamdulillahnya teman-teman saya, kamu kok kayak gitu sih? Kok terlalu kayak gitu? Maksudnya kayak kadang terlalu nunduk dengan guru, tapi ada saatnya bergurau. Loh, ya kayak gitu kan. Kita kan punya batasan. Tapi kalau waktunya guyon, ya guyon, gitu. Dan untungnya teman-teman saya akhirnya nggak tahu ya Bu ya, apa saya yang mengajak mereka atau gimana, circle-nya kita akhirnya sama. Motivasinya yang paling penting, kamu jangan pernah, kalian semuanya jangan pernah minder dengan sekolah swasta. Karena teman-teman selalu minder dengan kata-kata sekolah swasta. Bukan sekolahnya yang bermasalah, tapi sebagai pribadimu. Kamu mau jadi anak yang maju apa enggak? Gitu. Jangan menilai swasta itu jelek, tidak seperti itu. Tapi SMA Al Ma'arif adalah salah satu sekolah swasta yang menurut saya bisa membawa saya hingga sampai di posisi saat ini. Gitu. Jadi jangan pernah minder dengan sekolahmu, karena sekolahmu itu termasuk adalah sekolah yang paling oke menurut saya. Saya masih mempercayai doa guru, doa orang tua. Ridhonya guru itu masih sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Sepintar apapun kita, tapi kalau guru kita tidak meridhoi kita, ya percuma. Tapi saat kita sudah berusaha, berdoa, dan guru kita meridhoi, termasuk orang tua kita meridhoi, insya Allah kesuksesan ada di tangan kita. Saya Dr. Nur Mazida, Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang, alumni SMAI Al Ma'arif Singosari tahun 2008, mengajak adik-adik semua untuk bergabung dengan SMAI Al Ma'arif Singosari Malang. SMAI, jago IT, pinter ngaji.